Diduga karena kurangnya kesadaran tertib berlalu lintas, pelanggaran melawan arus di Jalan Raya Lawang oleh pengendara masih terjadi. Banyak pihak berharap ada peningkatan kesadaran pengguna jalan sehingga pelanggaran bisa diminimalisir agar tidak membahayakan pengguna jalan lainnya. Beginilah yang terlihat di Jalan Raya Lawang, Kabupaten Malang. Pelanggaran melawan arus ini masih saja terjadi dan seakan sudah menjadi kebiasaan. Pelanggaran ini banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor dan diduga terjadi akibat malas memutar ke tempat yang lebih jauh. Pelanggaran ini banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor dan diduga terjadi akibat malas memutar ke tempat yang lebih jauh dan memilih melawan arus yang mengganggu kelancaran serta bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Namun sayang pelanggaran ini terjadi setiap saat oleh para pengendara sepeda motor padahal sudah jelas jalan satu jalur dan melawan arus melanggar aturan tata tertib berlalu lintas. Menurut salah seorang sopir angkutan umum menyayangkan banyaknya pengendara yang melawan arus di kawasan tersebut, padahal tempat memutar sudah ada dan rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Di lokasi terlihat cukup banyak pengendara yang melawan arus sekalipun melaju dengan perlahan, sehingga tidak jarang kendaraan dari arah berlawanan menjadi tersendat. Banyak pihak berharap kesadaran pengguna jalan semakin meningkat sehingga pelanggaran bisa diminimalisir. Tentunya juga rambu larangan harus jelas terlihat. Sebetulnya nggak boleh ngelawan arus ya sepeda motor ya. Sebetulnya. Tapi kok banyak betul Pak ya? Loh, harus gimana petugasnya? Bahaya Pak ya itu. Iya. Apalagi sampai ujung gang. Itu. Ya, iya. itu kan jalannya besar Pak ya. Perempatan. Ya, yang sebelah sini. Itu seharusnya kan muter ke sini Pak ya. Iya. Mutar yang ke gang sebelah sana pun masih sebelah sana. Ngapain takut jatuh? Iya, betul. Sebetulnya takut celaka. Kita celaka Pak ya. Jangan takut Jauh. Jauh. Bahaya itu Pak ya kalau melintas kayak gitu. Iya. Harapannya sebagai pengguna jalan gimana Pak melihat seperti itu harapannya Pak? Ya, ditata lah ya. Ya. Itu aja. Untuk keamanan Pak ya? Enggak, kita kan sudah punya naluri tata krama. Enggak hanya untuk keamanan aja. Ya. Yonikmawan melaporkan. Menjelang datangnya penghujan, warga dan para pengguna jalan diimbau untuk lebih waspada terhadap keberadaan pohon pinggir jalan. Hujan yang turun disertai angin kencang bisa berakibat patah dahan maupun pohon tumbang. Hujan yang mulai turun patut diwaspadai warga masyarakat dan pengguna jalan karena keberadaan pohon pelindung tepi jalan khususnya pohon yang rindang dan tua. Keberadaan pohon tersebut bisa sewaktu-waktu terjadi patah dahan besar maupun pohon tumbang. Tidak hanya membahayakan pengendara tetapi juga bisa mengganggu kelancaran arus kendaraan. Seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Singosari sampai Lawang, terdapat beberapa pohon yang sudah dalam kondisi kering dan diduga sudah mati. Namun sayang pohon-pohon tersebut masih terlihat belum ada penanganan. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan ada kekhawatiran ketika masuk penghujan karena biasanya angin juga bertiup kencang. Dirinya berharap pengamanan pohon pinggir jalan segera dilakukan untuk meminimalisir bahaya patah dahan maupun pohon tumbang. Di sepanjang Jalan Raya Lawang, Singosari sampai dengan Karangploso terlihat ada beberapa titik pohon pinggir jalan yang berukuran besar dan cukup rindang namun masih belum ada pengamanan berupa pengurangan dahan pohon, sehingga banyak dikhawatirkan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor karena kejadian patah dahan besar sering terjadi. Ya, harusnya ya dirapikan biar demi keamanan gitu. Ada kekhawatiran? Ada pasti ada. Ada. Takut juga. Soalnya kan beraktivitas juga di jalan ya. Ya. Tapi pernah kejadian melihat pohon tumbang? Melihat sih nggak pernah cuma Ya. dari kabar-kabar berita. Sering juga. Ya. Itu kira-kira kenapa? Masih kurang pengawasan apa kurang apa pohon? Kok masih belum ada penanganan? Kurang tahu ya Pak. Saya ya mungkin dari dinas yang Terkait ya? terkait. Harusnya sih Amankan ya. Ya. Harapan sebagai pengguna jalan gimana ke depan? Ada harapan sebenarnya? ya bisa lebih baik kan, jangan dibiarkan. Ya. Yonikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat beratnya beban kendaraan yang melintas menjelang penghujan, beberapa titik jalan penghubung di wilayah Kabupaten Malang menunggu perbaikan. Warga dan pengguna jalan khawatir pada penghujan kerusakan jalan akan semakin parah dan bisa mengganggu kelancaran aktivitas.
Beginilah yang dirasakan oleh warga dan pengendara setiap melintas di jalan penghubung antar desa maupun jalan alternatif penghubung Lawang dengan Singosari, Kabupaten Malang. Kondisi ketidaknyamanan ini terjadi akibat badan jalan yang sudah mengalami kerusakan akibat beratnya beban kendaraan yang melintas dan masih belum ada perbaikan kembali. Seperti yang terlihat di Jalan Yosudarso Bedali yang menuju ke wilayah Sidoluhur Lawang maupun ke arah Singosari. Badan jalan sudah berlubang kembali padahal beberapa waktu yang lalu sudah ada perbaikan. Jalan ini sangat ramai dilintasi kendaraan berat seperti truk maupun roda 4 pribadi. Hal yang sama terlihat di wilayah Dau, tepatnya di jalan penghubung Slorejo dan Gading Kulon. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kerusakan jalan ini sudah berlangsung tahunan dan perbaikan belum menyeluruh serta menyisakan ratusan meter yang bisa semakin parah pada saat penghujan. Di lokasi kawasan sentra penghasil jeruk dan wisata petik jeruk, badan jalan tinggal berupa makadam dan jika hujan turun di beberapa titik terlihat jalan berkubang air hujan. Banyak pihak berharap jalan segera ada perbaikan agar aktivitas warga bisa lancar dan tidak terganggu. Kalau rusaknya 2 tahun, Iya. ya kurang lebih 2 tahun 3 tahun lah. Kemudian sudah ada perbaikan dulu ya? Iya udah, tapi kok nggak kuat, mungkin airnya mas. Nggak ada saluran air Pak ya? Iya, nggak ada yang Tapi sebelah sini. truk-truk juga yang melintas berat Pak ya? Berat. Yang ke arah sana Pak ya? Iya, ke arah Sidoluhur. Sidoluhur. Berarti menghubungkan Sidoluhur ke Singosari kan juga bisa Pak sana? Bisa juga. Ke Bisa. arah Jabung. Arah Jabung Pak Iya. ya Pak. Jalur alternatif itu. Tapi ini ramai Pak ya? rame. Kan di sebelah sana jalur alternatif langsung ke Jabung sana. Ke Jabung sana Pak ya? Iya. Setiap hari juga truk-truk banyak Wah, melintas. ya banyak mas. Banyak, Pak, ya? Banyak, ya. Air mungkin kekuatan ini Ya kurang kuat kalau yang jalan tonasenya sini, nggak ya. ini ya, melebihi batas Iya, mungkin. melebihi batas. Muatan melebihi batas karena di sini banyak pabrik kan. Pabrik iya. Iya. Jadi nggak bisa bertahan lama ya. Iya, bisa tahan lama. Pak sebagai warga Mas saat ini sebentar lagi kan penghujan nih Pak ya. Iya, sebentar lagi hujan tambah seru lah. Tambah kerusakan tambah parah Pak ya. Iya, tambah parah. Masyarakat yang mengharap enak terus. Iya. Dan mungkin perbaikannya lebih kuat Pak ya. Iya, lebih kuat, harus lebih kuat. Soalnya itu biasanya berkubang air hujan ya Kalau biasanya jalan sini kan banyak pabrik, Iya. kontainer. Ya betul Pak. Ya, itu Betul, kurang Pak. kuatnya dari itu. Oke. Karena kuatnya kurang dalam. Kurang dalam Pak ya. Ya, Oke. kanan Oke. kirinya enggak ada, kan ini sebelah kiri toh. Nggak ada penahan. Ya, di sini kanannya enggak. Oke. Yon Hikmawan melaporkan. Sempat terdampak akibat adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, salah satu peternak bebek potong Kabupaten Malang perlahan mulai bangkit. Peternak bebek potong perlahan bangkit setelah adanya kebijakan pemerintah untuk melonggarkan kegiatan masyarakat seiring status Malang Raya yang berada di level 2 PPKM. Meski pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih berlaku hingga saat ini dan wilayah Malang Raya masih berstatus level 2, namun pemerintah sudah melonggarkan aktivitas di berbagai sektor khususnya usaha. Hal ini dilakukan agar roda perekonomian segera pulih atau bangkit di tengah pandemi. Adanya kelonggaran aktivitas ini disambut oleh semua kalangan khususnya pelaku UMKM. Salah satunya yang dirasakan Tri Pamungkas yang berusaha di sektor peternakan bebek potong. Menurutnya, kelonggaran di masa PPKM saat ini memberikan angin segar bagi pelaku usaha seperti dirinya, di mana saat sektor usaha baik kuliner, perhotelan, dan beberapa tempat wisata sudah mulai dibuka kembali, berimbas langsung pada peningkatan permintaan bebek potong perlahan mulai meningkat. Ia mengaku saat PPKM masih diterapkan secara ketat, permintaan bebek potong hanya di bawah 100 ekor per hari. Namun seiring dengan kelonggaran yang ada, saat ini permintaan bebek potong bisa meningkat 150-200 ekor per harinya. Tri pun berharap PPKM segera turun level dan masyarakat bisa kembali dalam kehidupan normal seperti sedia kala, sehingga roda perekonomian kembali pulih seperti semula. Alhamdulillah meningkat mas. Ya semenjak PPKM sudah selesai ini permintaan ya meningkat, terus warung-warung sudah bisa makan di tempat. Gitu. Tiap hari berapa ini penyembelihan? Berkisaran antara berapa? Berkisaran antara 120 dan 150. Untuk harganya sendiri tetap atau seperti apa? Ya harga masih stabil. Stabil ya. Ya, harapannya ya supaya pedagang mikro kelas ini nggak ada lagi beraktivitas normal gitu ya. Aktivitas normal. Simon Alfredo melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Mengantisipasi peredaran barang dan cukai ilegal yang berpotensi merugikan negara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang terus memberikan sosialisasi gempur rokok ilegal bagi warga di Kabupaten Malang. Sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat nantinya berperan aktif dalam mencegah peredaran barang tanpa cukai atau cukai ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai kembali digelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang bekerja sama dengan Bea Cukai Malang. Sosialisasi yang dibuka oleh Wakil Bupati Malang Didi Gatot Subroto diikuti oleh 100 peserta yang merupakan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda di Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Wakil Bupati Malang yang membuka sosialisasi tersebut mengharapkan nantinya masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah peredaran barang ilegal dan cukai ilegal, sehingga penerimaan negara dari sektor cukai dapat dioptimalkan. Ditambahkan oleh Wakil Bupati Malang, tahun 2021 Kabupaten Malang mendapat kucuran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sebesar 80 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 50% diantaranya digunakan di bidang kesejahteraan masyarakat, sedangkan 25% lain digunakan untuk mendorong di sektor kesehatan. Dan 25% sisanya digunakan untuk melakukan sosialisasi dalam memberantas rokok ilegal. Sementara sosialisasi ketentuan di bidang cukai berlangsung selama 2 hari, yakni Rabu 28 September dan 29 Oktober 2021. Di hari pertama sosialisasi, terdapat 3 pemateri yang menyampaikan materi terkait alur pendapatan dari DPRD dan pemerintah Kabupaten Malang. Salah satunya adalah DBHCHT. Sedangkan pemateri di hari kedua yakni dari Bea dan Cukai Malang yang menyampaikan materi terkait ketentuan di bidang cukai dan identifikasi cukai. Selain penyampaian materi, juga dibuka sesi tanya jawab di mana peserta antusias memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Ya, satu diantaranya ini kan proses sosialisasi, maka sebenarnya kan kita berharap bagaimana seluruh warga masyarakat, kenapa kok dipilih Kecamatan Kalipare dulu, karena satu diantara Kalipare kan juga wilayah produksi tembakau. Maka besar harapan kami nanti pada wilayah-wilayah penghasil tembakau ada pengembalian, artinya pengembalian yang bisa tersampaikan di sana. Wujudnya adalah bagi hasil pajak dari cukai itu nanti diprioritaskan adalah wilayah-wilayah penghasil tembakau dulu. Nah, maka mereka juga harus dilibatkan di dalam rangka pemberantasan rokok ilegal. Nah, di antaranya banyak tadi yang saya sampaikan. Satu di antaranya ternyata ada cukai palsu, cukai bekas, kemudian tidak cukai bodong. Nah, macam-macam itu yang harus dikenalkan kepada teman-teman warga masyarakat. Dengan besar harapan kami mereka bisa mengedukasi warga masyarakatnya apabila menemukan itu. Dan yang kedua, menjadi kepanjangan pemerintah di saat nanti ditemukan kawasan-kawasan atau perusahaan-perusahaan rokok. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa sebenarnya quality control. Ya, quality control rokok itu tidak teruji. Kemudian berdampak juga terhadap hak-hak karyawannya. Karena terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah dirugikan perizinannya. Nah, maka hal-hal inilah yang menurut kami sepakat melalui gempur rokok ilegal kita memberikan edukasi pembelajaran kepada pengusaha-pengusaha agar mereka menjalankan aturan-aturan yang hari ini sudah ditetapkan. Simon Alfredo melaporkan.